Bab 1021 berapa banyak yang ingin Anda keluarkan untuk membeli hidup Anda? Crazy Leopard menyeringai mengerikan pada Liu Tianqi. Karena sepupumu memilih untuk mematahkan kakinya, sisanya milikmu. Sambil berbicara, dia mengambil parang dari bawahannya dan perlahan melangkah maju. Tidak, tidak, jangan. Liu Tianqi segera mundur karena ketakutan. Pada saat ini, dua orang bawahan Crazy Leopard keluar dan menahannya. Sepupu, selamatkan aku. Liu Tianqi tidak dapat melepaskan diri dari kedua pria itu dan buru-buru meminta bantuan sepupunya Tang Huarong. Tang Huarong bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang, jadi bagaimana mungkin dia peduli padanya. Dia buru-buru menoleh ke samping. Liu Tianqi sangat marah. Tang Huarong, persetan dengan leluhurmu. Kalau terjadi apa-apa padaku, ayahku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Si macan tutul gila berjalan dengan goyah. Sudahlah, berhenti berteriak. Kalau mau menyalahkan orang lain, salahkan dirimu sendiri karena tidak punya mata. Kamu malah menabrak Tuan Ye. Jangan khawatir, semuanya akan segera berakhir. Sambil berbicara, dia mencengkeram pergelangan kaki Liu Tianqi dan perlahan mengangkat parangnya. Tunggu sebentar, teriak Liu Tianqi dengan nada terisak, aku punya uang. Aku bisa menghabiskan uang untuk menyelamatkan hidupku. Crazy Leopard berhenti dan berbalik menatap Ye Feng. Ye Feng berjalan perlahan dan menatap Liu Tianqi. Berapa banyak yang ingin kau belanjakan untuk membeli hidupmu? Liu Tianqi menatapnya dengan cemas. Aku akan membayar 1 juta. Ye Feng tak kuasa menahan tawa. Apa kau memperlakukanku seperti orang desa yang belum pernah melihat uang sebelumnya? Karena hidupmu hanya bernilai 1 juta, aku akan membelinya. Aku akan mentransfer 1 juta untuk keluargamu setelah ini. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke arah Crazy Leopard. Si macan tutul gila mengerti dan mengangkat parangnya lagi. Berhenti, aku akan menghabiskan 5 juta. Tianqi Liu, yang tingginya 1,8 meter, begitu ketakutan hingga ia mulai menangis. Ia adalah anak orang kaya manja yang belum pernah mengalami kejadian seperti itu. Namun, Ye Feng masih tanpa ekspresi. Dia jelas tidak tergerak. Crazy Leopard terus mengayunkan parangnya. 10 juta, aku bayar 10 juta, teriak Liu Tianqi buru-buru. Selangkangannya sudah basah, dan bau busuk mulai tercium. Parang macan tutul gila berhenti di pangkal pahanya. Jika dia lebih lambat sedetik, dia pasti sudah menebasnya. Semua yang hadir terdiam karena takut menyaksikan kejadian itu. Meskipun sebagian orang menyatakan simpati, sebagian besar orang merasa dia pantas menerimanya. Tuan Ye sudah pernah melepaskannya. Dialah yang mencari kematian dan bersikeras mencari masalah lagi. Siapa yang bisa dia salahkan? Ye Feng mencubit hidungnya sambil menatap Liu Tianqi. Biar ku sebutkan harganya. Kalau menurutmu cocok, angguk saja. Untuk tuan muda yang berharga sepertimu, seharusnya tidak terlalu banyak meminta 10 juta yuan untuk satu tangan, kan? Liu Tianqi tercengang. 10 juta untuk satu tangan. Bukankah ini terlalu mahal? Namun, ia tahu bahwa Ye Feng tidak bercanda. Jika ia tidak setuju, pihak lain tidak akan ragu untuk memotong salah satu tangannya. Tidak terlalu banyak. Dia buru-buru mengangguk setuju. 20 juta untuk satu kaki. Lumayan, kan? Tanya Ye Feng lagi. Tidak. Tidak terlalu banyak. Liu Tianqi mengangguk lagi. Lalu kepalamu. Apakah terlalu banyak meminta 50 juta? Ye Feng melanjutkan bertanya. Liu Tianqi ragu sejenak. 2 tangan jika ditotal jumlahnya menjadi 20 juta, 2 kaki jika ditotal jumlahnya menjadi 40 juta, dan jika kepala disertakan, jumlahnya akan menjadi lebih dari 100 juta. Meskipun keluarga mereka dianggap kaya dibandingkan orang biasa, masih cukup sulit untuk mengambil ratusan juta yuan sekaligus. Ye Feng melihat keraguannya dan mencibir, karena kamu pikir kepalamu tidak bernilai 50 juta, maka penggal saja. Jangan. Itu sepadan. Itu bernilai 50 juta, teriak Liu Tianqi cepat-cepat. Meskipun uang itu penting, nyawanya lebih penting. Ye Feng langsung menatap macan tutul gila. Potong salah satu tangannya. Puff. Macan tutul gila tidak ragu kali ini. Ia langsung mengangkat pisaunya dan memotong tangan kanan Liu Tianqi. Liu Tianqi menjerit dan hampir pingsan. Dia tidak mengerti mengapa pihak lain masih mau melakukan tindakan padahal dia sudah setuju untuk membayar. Semua orang terkejut melihat kejadian berdarah itu, banyak orang yang takut-takut berteriak. Cheng Feier tak kuasa menahan cemberut. Ia perlahan memalingkan muka, tak ingin melihat lagi. Mata Xiao Changqing dipenuhi kekaguman.
Mereka yang mampu mencapai hal-hal besar harus tegas dalam membunuh dan tidak boleh berhati lembut. Meskipun Tuan Ye masih muda, dia tidak kalah darinya dalam aspek ini. Generasi muda sungguh tangguh. Aku sudah membiarkanmu pergi sebelumnya. Sebelum pergi, aku sudah bilang kalau kamu bertemu lagi denganku, semuanya tidak akan semudah itu. Kamu yang mengabaikanku. Ye Feng berjongkok di samping Liu Tianqi dan berkata dengan dingin, aku mematahkan tanganmu karena aku ingin memberitahumu bahwa kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu punya uang. Ada banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, seperti obat penyesalan. Butir-butir keringat mengalir di dahi Liu Tianqi. Ia menatap Ye Feng dengan ketakutan di matanya. Dia memang menyesalinya. Pihak lain telah melepaskannya saat itu. Seharusnya dia patuh saja pergi. Kenapa dia tidak menyerah? Kenapa dia malah mencari orang untuk membalas dendam? Sekarang, dia bukan saja tidak berhasil membalas dendamnya, dia bahkan kehilangan satu tangan. Ye Feng mengeluarkan ponselnya dari saku. Telepon keluargamu dan transfer sisa uangnya. Waktumu 10 menit. Kalau uangnya belum sampai, aku potong tanganmu. Liu Tianqi tidak berani menunda lagi. Ia buru-buru menghubungi nomor ayahnya dengan tangan kirinya yang tersisa. Tianqi, apa kamu bersenang-senang di kota judi? Sepupumu mengajakmu bermain kemana? Saat panggilan tersambung, pihak lain masih mengomel. Liu Tianqi menyela dengan nada terisak-isak, ayah, aku telah membuat masalah. Pihak lain ingin ayah segera mentransfer 100 juta yuan. Kalau tidak, mereka akan memenggal kepala dan anggota tubuhku. Salah satu tanganku sudah dipotong. Kata-katanya terlalu mengejutkan. Pihak lain terdiam cukup lama sebelum telepon tiba-tiba ditutup. Tak lama kemudian, ia menerima panggilan video. Pihak lain mungkin mengira putranya bercanda. Liu Tianqi tidak berani bertindak sendiri. Ia segera berbalik menatap Ye Feng. Jawab. Ye Feng tidak menghentikannya. Liu Tianqi merasa lega dan buru-buru mengangkat panggilan video. Ketika pria parubaya itu melihat wajah berdarah dan tangan putranya yang patah dalam video, dia langsung terkejut. Tianqi, ini. Apa yang terjadi? Kau. Siapa yang kau sakiti? Bukankah mereka terlalu kejam? Cepat dan hubungi kantor. Ayah. Berhenti bicara omong kosong. Kalau ayah tidak mau kepala anak ayah dipenggal, ayah. Cepat transfer uangnya. Liu Tianqi terkejut mendengar ucapan ayahnya. Ayahnya pintar sekali. Apa dia pikir ini daratan? Karena pihak lain berani memotong tangan dan kakinya di jalan, tentu saja dia tidak takut untuk melapor kepada petugas. Pria parubaya itu sedikit tenang. Di mana sepupumu? Bukankah dia datang untuk menyelamatkanmu? Liu Tianqi mengarahkan video itu ke Tang Huarong. Sepupu juga ada di sini. Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bab 1022 kau pikir aku bercanda? Tang Huarong terbaring di tanah dengan wajah penuh debu dan air mata. Paman, tolong selamatkan kami. Pria parubaya itu benar-benar bingung. Ia tahu keponakannya sangat populer di kota judi, jadi ia membiarkan putranya berlari sendirian. Sekarang keponakannya pun sudah seperti ini. Pihak lain pasti sangat berkuasa. Tianqi, jangan cemas. Bisakah kamu menyerahkan ponselnya? Aku akan memberitahunya secara langsung. Pria parubaya itu buru-buru menghibur putranya. Liu Tianqi menatap Ye Feng lagi. Ayahku, ingin bicara denganmu, lewat telepon. Ye Feng mengambil ponselnya dan menatap pria parubaya di video. Apa yang ingin kau katakan, katakan saja. Pria parubaya itu tidak menyangka pemimpin, penculik, itu begitu mudah. Ia langsung memasang postur seperti sedang menguliahi anak kecil. Anak muda, kau masih sangat muda. Kenapa kau harus melakukan hal seperti itu? Apa kau tahu kau sedang menghancurkan masa depanmu sendiri? Kau juga punya orang tua. Ye Feng tak mau repot-repot mendengarkan omong kosongnya. Sepertinya kau tak peduli dengan nyawa putramu. Kalau begitu, sudahlah, hentikan omong kosongmu. Lalu dia memberi perintah pada Crazy Leopard, lakukan gerakan. Tanpa sepatah kata pun, macan tutul gila berjalan mendekat sambil membawa parang berlumuran darah. Ia menjambak rambut Liu Tianqi dan perlahan mengangkat parang itu. Ayah, selamatkan aku, ayah. Liu Tianqi sangat ketakutan hingga dia berteriak. Berhenti. Pria parubaya dalam video itu berteriak panik. Ye Feng mengangkat tangannya. Gerakan macan tutul gila perlahan berhenti, tetapi ia tidak melepaskan Liu Tianqi. Ia siap menebas kapan saja. Pria parubaya itu sudah sangat terkejut hingga wajahnya pucat. Kau, berapa yang kau inginkan? Ye Feng tanpa ekspresi, 100 juta. Tang Huarong menyela, tidak, paman, dan kakiku.
Harganya 120 juta. Pria parubaya itu mengerutkan kening. Saya tidak bisa mengambil uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Bisakah Anda mengantar anak saya ke rumah sakit dulu? Kalau sudah cukup, saya akan menelepon Anda. Ye Feng menundukkan kepalanya dan melirik arlojinya. Aku hanya memberimu waktu 5 menit. Kalau kau tidak membayar dalam 5 menit, kau hanya bisa pergi ke neraka untuk melihat putramu. 5 menit. 5 menit. Bagaimana mungkin? Pria parubaya itu panik dan ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun Ye Feng tidak memberinya kesempatan. Ia menutup panggilan video dan mengirimkan nomor akunnya kepada Liu Tianqi di WeChat, lalu melemparkan ponselnya ke Liu Tianqi. Lalu, dia menoleh ke arah Crazy Leopard. 5 menit. Kalau uangnya belum ditransfer, kami akan segera bertindak. Ya. Crazy Leopard segera menerima perintah itu dan menatap Liu Tianqi dengan senyum sinis. Liu Tianqi sudah ketakutan setengah mati. Ia berdoa dalam hati agar uang itu segera ditransfer. Kalau tidak, ia pasti sudah mati. Waktu berlalu menit demi menit, tetapi setiap detik terasa seperti setahun baginya. Waktunya habis. 5 menit kemudian, Crazy Leopard melihat jam. Uangnya belum ditransfer. Tanpa membuang kata lagi dia mengangkat parang di tangannya dengan perlahan. Jantung semua orang berdebar kencang. Beberapa orang tak tahan melihat pemandangan kejam ini dan menutup mata dalam diam. Adapun Liu Tianqi, dia begitu takut hingga tubuhnya berkedut dan gemetar. Kepalanya hampir jatuh ke tanah. Pada saat ini, ponsel Ye Feng tiba-tiba menerima pemberitahuan pesan. 100 juta ditransfer ke rekeningnya. Wus! Parang lunatik leopard berhenti tepat waktu, kurang dari 1 jari dari leher Liu Tianqi. Liu Tianqi sudah ketakutan setengah mati. Matanya tak bernyawa saat ia terkulai ke tanah seperti tumpukan lumpur. Pada saat yang sama, teleponnya berdering lagi. Ye Feng mengangkat teleponnya dan menerima panggilan video. Apakah anak saya baik-baik saja? Tanya pria parubaya itu dengan cemas. Ye Feng mengarahkan video itu ke Liu Tianqi dan mengambil 2 foto. Dia belum mati. Dia hampir mati. Kamu hanya mentransfer 100 juta. Apakah itu berarti kamu tidak berencana menyelamatkan keponakanmu? Pria parubaya itu menghela napas lega ketika melihat putranya baik-baik saja. Saya hanya bisa mengumpulkan uang sebanyak ini dalam waktu sesingkat ini. Begini, bisakah Anda membuat pengecualian? Saya sudah memberi Anda 100 juta yuan. Biarkan saja. Terus terang, dia rela mengeluarkan uang untuk putranya. Sedangkan untuk keponakannya, dia agak enggan mengeluarkan 20 juta. Ye Feng mencibir. Kau pikir aku bercanda? Lalu, ia menoleh ke arah Tang Huarong. Pamanmu tidak mau memberimu uang ini. Bisakah kau mengambil 20 juta? Tang Huarong langsung ketakutan. Aku tidak bisa mengeluarkannya. Kali ini, tanpa menunggu perintah Ye Feng, Crazy Leopard langsung berjalan mendekat dan menebas dengan parangnya. Puff! Kaca! Karena ia menggunakan terlalu banyak kekuatan, meskipun paha Tang Huarong terpotong, parang di tangannya juga patah menjadi 2. Tang Huarong menjerit, kepalanya miring ke satu sisi, dan dia pingsan. Pria parubaya dalam video itu tercengang. Dia masih berharap akan beruntung. Dia pikir karena dia sudah memberi 100 juta, pihak lain tidak akan terlalu kalkulatif soal 20 juta. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa kekejaman pemuda di depannya jauh melampaui imajinasinya. Bukan hanya dia, semua orang yang hadir sudah ketakutan setengah mati. Ketika mereka menatap Ye Feng lagi, seolah-olah ia sedang menatap setan. Namun, mereka juga bisa melihat dari kejadian ini bahwa Tuan Ye benar-benar orang yang menepati janjinya. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Jika ada yang berani menanyainya di kemudian hari, mereka harus berpikir 2 kali. Bab 1023 kebaikan adalah hal yang baik, namun seharusnya hanya diberikan kepada orang baik. Kirim mereka ke rumah sakit. Kalau mereka mati, aku akan bertanya padamu. Ye Feng berbalik dan berkata kepada macan tutul gila. Baik, Tuan Ye, jangan khawatir. Saya pasti akan menanganinya dengan baik. Crazy Leopard buru-buru mengangguk setuju. Tuan Ye yang tampaknya tidak berbahaya ini adalah orang yang sebenarnya kejam. Bahkan ketika dia berbicara kepada pihak lain sekarang, dia merasakan rasa gentar. Ye Feng tidak lagi mengganggunya. Ia berjalan menghampiri Xiao Changqing. Aku sudah membuatmu datang jauh-jauh ke sini, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan mentraktirmu makan lain kali. Xiao Changqing tertawa. Seharusnya aku yang mentraktirmu. Kuharap Tuan Ye mau menghargaiku. Terakhir kali ketika keluarga Han diserang, dia tahu bahwa Ye Feng adalah orang yang kejam. Akan tetapi, saat dia bergegas datang,
persoalannya pada dasarnya sudah selesai, jadi dia tidak punya firasat yang mendalam. Tapi hari ini, dia melihat sendiri cara Ye Feng. Dia benar-benar kejam. Sungguh berdarah dingin. Bahkan dia merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Terutama ketika ia memikirkan putra-putranya yang tidak berguna, tidak ada satupun di antara mereka yang dapat dibandingkan dengannya. Mereka bahkan tidak punya hak untuk membawa sepatu orang lain, apalagi disebutkan dalam kalimat yang sama. Situasi keluarga Hong mirip dengan mereka. Hanya saja Hong Jiajun tidak buruk, tetapi ia hanya pandai berjudi. Adapun metodenya, dia jauh lebih rendah daripada Ye Feng. Dia punya firasat bahwa kota perjudian akan menjadi dunia Tuan Ye di masa depan. Sepertinya ia harus memikirkan cara untuk melibatkan pihak lain. Sekalipun ia tidak berpikir untuk dirinya sendiri, ia harus berpikir untuk keturunannya. Setelah memikirkan hal ini, saat dia berhadapan dengan Ye Feng lagi, dia bahkan lebih hormat. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semakin yakin akan identitas Tuan Ye. Sepertinya dia benar-benar generasi ketiga. Ye Feng tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini. Setelah menyelesaikan urusan di sini, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan segera pergi bersama Cheng Feier. Xiao Changqing tentu saja tidak akan tinggal di tempat ini terlalu lama. Ia akan pergi begitu Ye Feng pergi. Crazy Leopard memerintahkan orang-orang untuk mengirim mereka berdua ke rumah sakit sambil membersihkan tempat kejadian. Ia pun meminta bawahannya untuk memeriksa telepon seluler milik warga yang berada di lokasi kejadian satu persatu guna memastikan tidak ada yang mengambil video kejadian secara diam-diam. Kalau hal seperti itu sampai tersebar di dunia maya, sudah pasti akan menimbulkan kegaduhan besar. Untungnya, para penonton ini tidak mau repot. Meskipun mereka menyaksikan seluruh proses, tidak ada yang berani merekam video. Ye Feng dan Cheng Feier sudah berjalan jauh, tapi dia masih menatapnya. Kenapa kau terus menatapku seperti itu? Ye Feng tak bisa menahan diri untuk bertanya. Bukankah kau bilang kau baik hati sebelumnya? Beraninya kau bilang baik hati saat kau memotong-motong tangan dan kaki orang dengan mudah. Cheng Feier masih tidak menyukai cara Ye Feng. Aku punya bodhisattva alis rendah, dan aku juga punya vajra marah. Aku sudah menunjukkan belas kasihan kepada mereka, tetapi mereka tidak menghargainya. Apa yang bisa kulakukan? Ye Feng mengerutkan bibirnya. Tapi caramu terlalu kejam. Kau bisa saja memberi mereka pelajaran. Kenapa kau harus membuatnya begitu berdarah? Mereka orang jahat, tapi kurasa kau bahkan lebih buruk dari mereka. Cheng Feier jelas tidak setuju dengan kata-katanya. Ye Feng berhenti, raut wajahnya berubah dingin. Lalu, pernahkah kau memikirkan apa yang akan terjadi padaku jika mereka tidak menemuiku hari ini, atau jika aku hanyalah rakyat jelata yang tak berdaya? Cheng Feier terkejut dengan ekspresinya dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Faktanya, dia tahu betul bahwa Tang Huarong dan Liu Tianqi telah membawa 2 hingga 300 orang untuk menimbulkan masalah. Jika bukan karena pengaruh Ye Feng di kota judi, ia pasti akan berada dalam kondisi yang menyedihkan hari ini. Ia bahkan mungkin kehilangan nyawanya di sini. Ye Feng menatapnya dengan dingin. Kebaikan memang baik, tetapi seharusnya hanya diberikan kepada orang baik. Memberikan belas kasihan kepada orang jahat tanpa pandang bulu adalah ketidakadilan terbesar bagi orang baik. Cara saya bertahan hidup adalah memperlakukan orang baik 10 kali lebih baik. Tapi kalau menyangkut orang jahat, saya akan 10 kali lebih jahat. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Cheng Feier dan berjalan lurus ke depan. Cheng Feier tertegun cukup lama sebelum dia sadar kembali dan menatap kosong ke punggungnya. Meskipun dia ditegur oleh pihak lain, dia harus mengakui bahwa kata-katanya memang mencerahkan. Karena identitasnya, ia harus mematuhi aturan tim keamanan. Sekalipun mereka berhasil menangkap preman yang sangat ganas, mereka harus mengikuti prosedur dan tidak boleh melampiaskan amarah pribadi. Seiring berjalannya waktu, dia harus mempertimbangkan apakah dia mematuhi aturan sebelum melakukan apapun. Namun Ye Feng justru sebaliknya. Ia tidak pernah menanyakan hal-hal ini ketika melakukan sesuatu. Ia melakukan apa yang menurutnya benar, dan tidak peduli dengan aturan. Perkataannya tadi bagaikan lonceng besar yang menggetarkan hatinya. Benar sekali. Kalau kamu memperlakukan orang baik dengan baik, kenapa kamu harus bersikap begitu masuk akal saat berurusan dengan orang jahat? Persetan dengan aturannya. Persetan dengan prosesnya. Saat itu, ia merasa riang seolah awan telah terangkat dan matahari telah muncul. Suasana hatinya pun cerah saat ia bergegas mengejar Ye Feng. Apakah kamu marah? Dia mengejar Ye Feng dan diam-diam mengamati ekspresinya. Bukankah kau bilang aku orang jahat? Lalu kenapa kau masih mengikutiku? Ye Feng masih memasang wajah datar dan tidak tersenyum. Aku baru saja salah bicara. Aku minta maaf. Jangan marah.
Cheng Feier terkekeh sambil menarik-narik bajunya. Jangan nakal padaku. Kita punya jalan yang berbeda dan tidak bisa bekerja sama. Setelah kita selesai menginterogasi Ah Ken, kau pergilah sesukamu dan aku jalanku. Kita tidak akan saling mengganggu. Ye Feng menepis tangannya. Ia masih bergeming. Aku tidak menyangka ini. Tuan Ye, yang bahkan dihormati oleh kepala keluarga Xiao, ternyata sangat picik. Dia benar-benar ingin menawar setiap ons dengan gadis kecil sepertiku. Cheng Feier mengikutinya dari samping dan mulai terdengar sarkastis. Ye Feng langsung terhibur dengan kata-katanya. Kamu masih gadis kecil. Kurasa lebih mirip iblis perempuan, kan? Cheng Feier melihatnya tersenyum dan langsung bertepuk tangan gembira. Akhirnya kamu tersenyum juga. Kamu sudah tidak marah lagi, kan? Wajah Ye Feng kembali serius. Apa aku perlu marah pada gadis kecil sepertimu? Meski berkata begitu, Cheng Feier melihat bahwa dia tidak lagi jauh seperti sebelumnya dan langsung menghela napas lega. Sepertinya ada taman di sana. Bagaimana kalau kita masuk dan melihat-lihat? Dia mengikutinya sebentar dan tiba-tiba menunjuk ke sebuah taman di depan mereka. Tidak, Ye Feng langsung menolak. Ayo pergi, ayo pergi. Cheng Feier bertingkah genit saat dia menarik Ye menuju taman. Setelah memasuki taman, Cheng Feier langsung menyesalinya. Ada banyak orang di taman, tapi kebanyakan pasangan. Ada yang berpelukan, ada yang berjalan bergandengan tangan, dan bahkan ada yang berciuman di depan umum. Agak canggung bagi mereka berdua berjalan di sini. Mereka berdua bukan suami istri, bukan pula pasangan. Bahkan rekan kerja pun tidak. Ayo pergi. Wajah cantik Cheng Feier sedikit memerah, lalu dia berbalik dan pergi. Jangan, menurutku tempat ini cukup bagus. Ye Feng tidak mau. Ia menarik lengan bajunya ke taman dan menemukan bangku untuk duduk. Cheng Feier buru-buru minggir ke samping, menjaga jarak darinya, tetapi dia masih sedikit gelisah. Ye Feng melihat ekspresinya, dan senyum terpancar di matanya. Lihat pasangan itu. Mereka jelas bukan pasangan. Ia menunjuk sepasang kekasih yang sedang berciuman mesra di sudut taman. Bab 1024 kami sangat murni. Omong kosong. Bukankah seharusnya pasangan semesra itu? Cheng Feier melihat mereka berdua saling menggigit dengan sangat intens dan ingin saling menggesekkan tubuh mereka. Hal ini membuat wajahnya semakin memerah. Perhatikan baik-baik. Ketika pria itu mencium wanita itu, dia terus melihat ke sekeliling, yang membuktikan bahwa dia merasa bersalah. Lagi pula, mereka berdua sengaja memilih tempat yang relatif tersembunyi untuk bersembunyi dari orang lain. Ye Feng menganalisis dengan cermat. Cheng Feier merasa itu masuk akal. Pasangan ini memang terlihat seperti berselingkuh. Lihat pasangan itu. Pria itu tampak seperti Raja Laut. Mengapa? Karena dia sedang mengirim pesan kepada orang lain saat dia sedang berkencan dengan wanita itu. Apa maksudnya? Dia mungkin sedang membalas pesan teman atau koleganya. Tidak, ketika dia membalas, sudut mulutnya akan sedikit melengkung. Ada sedikit rasa senang dalam sikapnya yang menyebalkan itu. Dia pasti sedang mengobrol dengan perempuan lain. Itu tampaknya masuk akal. Lihat lagi pasangan itu. Wanita itu jelas-jelas sedang mencari pria kaya. Ye Feng menganalisis setiap pasangan di taman seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar, dan dia mampu memahami mereka. Cheng Feier mengagumi pengamatannya yang cermat, tetapi ia juga sedikit bingung. Kenapa kau bilang orang-orang di sini tidak terlihat baik? Mereka di sini entah untuk mereka berselingkuh, atau mereka punya motif tersembunyi. Apa tidak ada pasangan yang benar-benar tulus? Ye Feng mengangkat bahu. Ya, kami sangat murni. Semurni mungkin, kemurnian yang bisa dianggap sebagai saudara. Cheng Feier tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Siapa yang mau jadi saudaramu? Bibir Ye Feng mengerut. Kalau kau tidak mau jadi saudaraku, kau mau jadi apa? Kekasih. Tapi aku sudah punya pacar. Yang ketiga dan keempat juga punya pacar. Kamu cuma bisa di peringkat ke-8. Kamu, pergilah ke neraka. Cheng Feier merasa malu dan marah saat mendengar suaminya berbicara semakin tidak pantas. Dia merasa sudah gila. Dia bahkan mengikuti seorang pria untuk mengomentari pasangan lain di taman. Seberapa bosannya dia. Dia bahkan ingin dia menjadi saudaranya. Apa dia pikir dia Zhang Fei? 3 saudara angkat di Taman Persik. Semakin ia memikirkannya, semakin marah ia. Ia segera bangkit dan berjalan keluar. Ye Feng tersenyum. Wanita ini benar-benar tidak mudah digoda. Dia marah begitu saja. Pada saat itu, mereka mendengar deru mobil. Suaranya sangat pelan pada awalnya, tetapi dalam sekejap, suara itu bergema di seluruh taman bagaikan suara guntur.
Ye Feng berbalik dan melihat 3 mobil berbaris, bergegas memasuki taman. Pada saat ini, Cheng Feier sedang berjalan menuju pintu masuk. Lamborghini merah di depan hampir menabraknya. Namun, dia bereaksi cepat dan mundur 2 langkah. Mobil super itu hampir saja menyerempet tubuhnya. Dia masih shock ketika sebuah Alfa MPV tiba di belakangnya. Karena ia baru saja menghindari mobil di depannya, ia belum berhasil mendapatkan pijakan yang kokoh. Ia tidak dapat menghindari mobil itu tepat waktu dan hanya bisa menyaksikan kendaraan komersial itu menabraknya. Di saat kritis ini, lengannya tiba-tiba dicengkeram oleh sebuah tangan yang kuat. Kemudian, tubuhnya meninggalkan tempat itu. Karena daya tariknya terlalu kuat, tubuhnya terasa seperti melayang ke udara. Kemudian, dia langsung menghempaskan diri ke pelukan pihak lainnya. Karena ia memukulnya terlalu keras, ia merasa 2 bagian tubuhnya yang menonjol akan meledak. Ia langsung berteriak kesakitan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bahwa memang Ye Feng yang menyelamatkannya tepat waktu. Hampir pada saat yang sama ketika dia ditarik pergi, 2 mobil MPV di belakangnya melesat lewat. Namun, yang membuat orang-orang marah adalah ketiga mobil itu tidak berhenti tepat waktu. Malah, mereka mengamuk di taman. Yang lainnya tidak memiliki kecepatan reaksi seperti Ye Feng dan yang lainnya. Beberapa pasangan terlempar, dan mereka berbaring di tanah sambil meratap. Karena Lamborghini di depan adalah mobil atap terbuka, seorang pria asing berambut pirang terlihat mengemudi. Ia terus-menerus mengeluarkan suara-suara gembira. Kemarahan Ye Feng kembali memuncak. Ketika mobil sport itu melaju lagi, sebuah jarum perak tiba-tiba menyembul dari tangannya. Pekik. Mobil super itu langsung kehilangan kendali dan menabrak pohon di dekatnya. Kantung udaranya pun terlepas. Oh sial. Sambil mengumpat, orang asing itu turun dari mobil dan mencabut jarum perak dari lehernya. Apa-apaan ini? 2 mobil MPV di belakangnya juga berhenti. Seorang pria berkacamata berbingkai emas melompat keluar terlebih dahulu, diikuti oleh 7 atau 8 pengawal. Tuan Wilson, apakah Anda baik-baik saja? Pria berkacamata berbingkai emas itu segera bergegas untuk memeriksa luka-luka orang asing itu. Orang asing itu menggelengkan kepala dan menyerahkan jarum perak itu kepadanya. Ia mengucapkan beberapa patah kata dan tampak sangat marah. Pria itu mengambil jarum perak itu dan mengamatinya. Ia langsung menoleh dengan marah. Siapa yang melempar jarum ini? Berdiri. Ada juga beberapa orang yang berdiri di dekat Ye Feng. Meskipun mereka sangat marah dengan tindakan orang-orang ini, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa dianggap enteng. Mereka menundukkan kepala. Pria itu langsung mencibir. Berani-beraninya kau melakukannya tapi tak berani mengakuinya, kan? Kalau begitu aku akan menangkap kalian semua dan menginterogasi kalian satu persatu. Aku yakin aku bisa mendapatkan apapun darimu. Ketika semua orang mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis. Seorang wanita yang hampir tertabrak mobil tadi tiba-tiba menunjuk Ye Feng. Aku melihatnya melemparnya. Bab 1025 katakan padaku, jika ini bukan budak, lalu apa itu? Pria berkacamata berbingkai emas itu langsung memelototi Ye Feng. Kau yang melempar jarum. Ye Feng tidak menyangkalnya. Dia mengangguk dan mengakui, iya. Mendengar itu, pria itu langsung murka. Bajingan kecil, beraninya kau menyakiti Tuan Wilson. Kau mau mati. Ye Feng menatapnya dengan dingin. Aku hanya mencegahnya menyakiti orang lain, tapi jarum malah digunakan untuk melukainya. Lalu kenapa dia menyakiti begitu banyak orang? Pria itu melirik orang-orang di taman yang menjerit kesakitan dan tak kuasa menahan diri untuk mendengus. Terus kenapa? Kalau kau terluka, kami akan menanggung biaya rawat inapmu. Kalau kau meninggal, kami akan menanggung biaya pemakamanmu. Tapi kau melukai Tuan Wilson dan menyebabkan kecelakaan. Dasar bajingan kecil, kau mati saja. Dia menunjuk Ye Feng dengan marah, dan jarinya hendak menusuk wajahnya. Pada saat itu, sebuah tangan tiba-tiba terulur dan mencengkeram jarinya. Dengan bunyi retakan, jari itu langsung tertekuk. Pria itu berteriak dan mendongak. Ia melihat wajah yang sangat tampan di depannya. Yang menyerang adalah Cheng Feier. Ia menatap dingin pria itu. Aku belum pernah melihat orang Tionghoa setakut dirimu. Membantu orang asing menindas rakyatnya sendiri. Apa-apaan ini? Dengan itu, dia melepaskan jarinya dan menendangnya ke tanah. Ye Feng tak kuasa menahan diri untuk mengacungkan jempol. Luar biasa. Senyum puas tersungging di wajah cantik Cheng Feier. Belas kasihan memang baik, tapi seharusnya hanya untuk orang baik. Untuk orang jahat seperti ini, kau harus lebih buruk dari mereka. Ye Feng terhibur dengan kata-katanya. Lumayan, kamu belajar dengan sangat cepat. Semua ini berkat guru yang baik. Cheng Feier sedikit bangga ketika mendengar bagian pertama kalimat itu,
tetapi ketika mendengar bagian kedua, dia langsung memutar matanya. Mereka berdua bercanda seakan-akan tidak ada orang di sekitar, tetapi orang-orang di sekitar sudah ketakutan setengah mati. Kelompok orang ini berani sekali bersikap sombong. Sekali lihat, orang bisa tahu mereka bukan orang baik. Dua orang ini berani menyerang mereka. Ini benar-benar kacau. Orang asing itu juga memperhatikan situasi di sini dan segera berjalan mendekat. Chen, kamu baik-baik saja. Dia membantu pria berkacamata berbingkai emas itu berdiri, lalu berbalik dan memelototi Ye Feng dan dua orang lainnya. Tuan Wilson, jarum perak ini dilempar oleh anak ini. Pria berkacamata berbingkai emas itu segera menceritakan kejadian itu kepada orang asing itu. Setelah Wilson mendengar ini, dia menatap Ye Feng dengan dingin. Babi Cina sialan, beraninya kau berkomplot melawanku. Sialan kau. Orang asing ini sangat tinggi, sekitar 1,9 meter. Saat itu, ia bagaikan singa yang sedang marah, yang masih sangat mengintimidasi. Kalau orang lain, pasti takut. Tapi di mata Ye Feng, itu seperti gonggongan anjing. Apa kau buta? Banyak sekali orang yang kau tabrak. Apa kau tidak lihat? Kalau aku tidak menghentikanmu, berapa banyak orang yang akan kau tabrak? Mendengar ini, Wilson langsung tertawa terbahak-bahak. Aku sengaja. Suasana hatiku sedang buruk hari ini, jadi aku bisa melampiaskannya pada kalian, babi-babi Cina rendahan. Ada masalah. Mendengar alasannya, Cheng Feier sangat marah hingga tertawa. Suasana hatimu sedang buruk dan kau memanfaatkan nyawa orang lain untuk melampiaskan amarahmu. Apa kau masih punya rasa kemanusiaan? Wilson mencibir. Kalian orang Cina itu budak kami. Apa kalian perlu berdebat dengan budak-budak kalian saat tuan kalian melampiaskan amarahnya? Hahaha. Orang-orang Tionghoa yang hadir semuanya marah mendengar kata-katanya, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Ye Feng menatapnya dan tertawa dingin. Apakah kamu masih hidup 100 tahun yang lalu? Apakah kamu masih memimpikannya orang asing? Wilson merentangkan tangannya. Adakah perbedaan antara sekarang dan sebelumnya? Apa kau percaya kalau aku melambaikan tanganku, mereka akan berlutut dan menjilatiku seperti segerombolan anjing? Ye Feng mencibir. Coba saja. Wilson berjalan kembali ke mobil sportnya tanpa berkata apa-apa. Ia kembali sambil membawa tas kain hitam, membuka resletingnya, dan mengeluarkan segenggam uang tunai. Barang siapa memanggil aku tuan, uang ini miliknya. Begitu dia selesai berbicara, beberapa orang langsung berlari ke depan dan berteriak. Halo, guru. Guru itu perkasa. Tuan sedang mendominasi. Mereka tampak seperti sekelompok anjing pesek. Kalian. Cheng Feier langsung marah melihat pemandangan ini. Kelompok orang ini terlalu berhati lembut. Dengan uang sekecil itu, mereka bahkan tidak peduli dengan harga diri mereka. Ye Feng mengangkat tangannya untuk menghentikannya, menatap orang-orang itu dengan dingin. Tidak mengherankan kalau mereka dipandang rendah, karena orang-orang ini memandang rendah diri mereka sendiri. Wilson melemparkan uang itu ke arah sekelompok orang. Mereka berlutut di tanah dan memungutnya seperti anjing liar yang berebut makanan. Siapapun yang berlutut dan bersujud kepadaku, uang ini akan menjadi miliknya. Wilson kemudian mengeluarkan sejumlah uang tunai dari tasnya dan berteriak ke arah orang banyak. Seketika beberapa orang lagi bergegas maju dan berlutut serta bersujud. Hahaha, katakan padaku, jika ini bukan budak, lalu apa itu? Wilson memasang ekspresi puas di wajahnya saat menatap mereka berdua. Ekspresi Ye Feng dan Cheng Feier agak buruk. Sungguh tamparan di wajah mereka karena dihancurkan oleh rekan senegaranya sendiri. Wilson kembali melemparkan uang di tangannya. Ia berdiri dan berjalan ke arah Ye Feng. Asalkan kau berlutut dan memanggilku tuan, semua uang di tas ini milikmu. Kantong itu berisi emas beras, dan isinya setidaknya 100.000. Jumlah itu cukup untuk membuat banyak orang mengorbankan harga diri mereka. Namun Ye Feng mencibir dengan nada meremehkan. Tidak semua orang Tiongkok pengecut. Kamu seharusnya menabung uang ini untuk membeli peti matimu sendiri. Wilson menatapnya. Bagaimana kalau aku harus membuatmu berlutut? Ye Feng menatapnya tanpa ragu. Coba saja. Wilson mencibir dan melemparkan tas kain itu kepada pria berkacamata di belakangnya. Karena kau tak tahu cara menghargai bantuan, kau bahkan tak berhak menjadi anjingku. Lihat mobil itu. Lamborghini edisi terbatas itu harganya lebih dari 10 juta yuan. Gara-gara kamu menyergapku, mobil itu jadi rusak. Ayo kita bicara soal kompensasi sekarang. Pria berkacamata berbingkai emas di sampingnya juga melompat keluar. Bukan hanya Anda yang harus membayar mobilnya, tapi Tuan Wilson juga terluka. Saya khawatir dia tidak akan bisa bekerja untuk sementara waktu, dan dia juga sangat terkejut. Kompensasi untuk kehilangan pekerjaan,
kerusakan mental, dan kompensasi untuk mobilnya akan berjumlah setidaknya 100 juta. Melihat dia melompat-lompat, dia bahkan lebih cemas daripada tuannya. Seharusnya pepatah ini mengatakan bahwa sang kaisar tidak cemas, tetapi Kasim yang cemas, bukan? Bab 1026. Pernahkah seseorang mengatakan bahwa Anda pantas dipukuli? Orang yang berhati lembut paling takut bertemu orang yang berhati keras. Ini akan membuatnya tampak sangat hina. Oleh karena itu, ia bisa menghancurkanmu secara rohani dan merendahkanmu, atau menghancurkanmu secara fisik demi melindungi sedikit harga dirinya. Begitulah bayangan hati lelaki berkacamata berbingkai emas itu saat ini. Jadi, dia harus membuat Ye Feng menyerah untuk membuktikan bahwa dirinya tidak selemah itu. Kompensasi sebesar 100 juta yuan cukup untuk membuat banyak orang ketakutan hingga mengompol. Ye Feng langsung mencibir. Dia terluka dan ketakutan, dan dia menuntut kompensasi 100 juta. Lalu berapa yang harus dia bayar untuk semua orang yang dia tabrak? Pria berkacamata itu melirik mereka dengan jijik. Apakah mereka pantas dibandingkan dengan Tuan Wilson? Sekalipun kalian orang Tionghoa punya 100 nyawa, kalian tak bisa dibandingkan dengan Tuan Wilson yang mulia. Mengerti? Cheng Feier memelototinya dengan marah. Bukankah kamu juga orang Cina? Bagaimana dia bisa berkata begitu? Apa kamu masih orang Cina? Pria berkacamata itu menggoyangkan jarinya. Tidak, tidak, aku warga Maple Leaf sekarang. Jangan bandingkan aku dengan kalian, makhluk rendahan. Cheng Feier sangat marah hingga tertawa. Jadi kau manusia pisang. Pantas saja. Tapi meskipun kamu mendapatkan kewarganegaraan Maple Leaf-mu, apa kamu pikir kamu bisa menjadi putih? Di mata mereka, kamu cuma anjing. Pria berkacamata itu tidak merasa malu. Malah, ia merasa bangga. Menjadi anjing orang asing pun lebih baik daripada menjadi orang Tionghoa rendahan sepertimu. Cheng Feier tak mampu mengalahkannya. Ia tak tahu malu dan tak terkalahkan. Karena dia sudah memiliki kesadaran sebagai seekor anjing, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Bagaimana? Tanya pria berkacamata itu dengan nada puas. Kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan, kan? Aku tahu kalian iri padaku. Tidak semua orang cocok menjadi anjing Tuan Wilson. Ye Feng tersenyum mengejek. Pernahkah ada yang bilang kamu minta dipukuli? Pria berkacamata itu menatapnya dengan jijik. Kau mau memukulku? Coba saja kalau kau punya nyali. Ayo, pukul aku, bodoh. Ayo. Sambil berbicara, ia dengan angkuh mendekatkan wajahnya. Ia mungkin yakin pihak lain tidak akan berani bergerak. Namun Ye Feng tidak membiarkannya begitu saja. Ia langsung menamparnya. Ayah. Tamparannya sangat kuat. Pria berkacamata itu berputar 2 kali di tempat dan jatuh ke tanah. Kacamatanya pun terlepas. Semua orang di taman itu tercengang dan mata mereka terbelalak. Jelas, mereka tidak menduga Ye Feng benar-benar akan menyerang. Meskipun mereka juga sangat marah pada tindakan pria berkacamata ini, fakta bahwa ia berani bersikap begitu sombong jelas berarti ia memiliki latar belakang yang kuat. Lagi pula, dia membawa begitu banyak pengawal di belakangnya. Itu sangat mengintimidasi. Dalam situasi seperti itu, pemuda ini benar-benar berani bergerak. Meskipun mereka merasa lega, mereka tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Anak muda masih terlalu impulsif. Kepala pria berkacamata itu berdengung cukup lama sebelum ia tersadar. Ia langsung meraung pada Ye Feng, bajingan kecil, kau berani menyerangku. Akan kubunuh kau. Karena amarahnya, suaranya menjadi tajam. Ia segera bangkit dan bersiap untuk melawan Ye Feng sampai mati. Namun, Wilson menangkapnya. Chen, jangan gegabah. Pria berkacamata itu menatapnya dengan kesal. Tuan Wilson, dia memukul saya. Beraninya dia memukul saya di depan Anda. Kamu harus lihat pemiliknya dulu sebelum memukul anjingnya. Dia tidak memukul wajahku. Dia memukulmu. Wilson menepuk pundaknya. Chen, jangan khawatir. Aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Sambil berbicara, ia menatap Ye Feng dengan dingin. Awalnya aku ingin kau memberiku kompensasi, tapi karena kau berani menyerang orang-orangku, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup. Aku akan memotong tangan manapun yang kau gunakan untuk memukul Chen. Ye Feng perlahan mengangkat tangan kanannya. Aku baru saja menggunakan tangan ini untuk memukulnya. Pada titik ini, dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan menamparkan wajah Wilson. Ayah. Tamparan ini bahkan lebih kejam daripada tamparan yang ia berikan kepada pria berkacamata itu. Wilson, yang tingginya hampir 1,9 meter, mundur beberapa langkah dari tamparan itu. Separuh wajahnya sudah bengkak. Ini dia yang sedang menyerangmu sekarang. Aku penasaran, yang mana yang ingin kau potong? Ye Feng mengangkat tangan kirinya lagi dan tersenyum pada Wilson.
Seluruh taman itu sangat sunyi, dan semua orang berdebar kencang. Jika Ye Feng baru saja memukul pria berkacamata itu saja sudah mengejutkan mereka, sekarang, bahkan orang asing ini pun dipukuli. Itu bahkan lebih mengejutkan lagi. Lagi pula, kota judi telah dikuasai oleh orang luar selama lebih dari 100 tahun. Orang-orang secara naluriah merasa rendah diri terhadap orang asing. Anak-anak muda merasa lebih baik, tetapi sebagian orang tua merasa mereka tidak bisa tegar di hadapan orang asing. Mereka bahkan tidak berani berbicara keras, apalagi memukuli orang asing. Itu jelas merupakan tindakan pengkhianatan. Terutama orang asing di depan mereka. Dia tampak punya latar belakang yang besar. Di mata mereka, tindakan Ye Feng tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Wilson tidak menyangka Ye Feng akan menyerangnya. Ia menutupi wajahnya dan tertegun cukup lama sebelum akhirnya bereaksi. Kau berani memukulku. Orang Cina rendahan, beraninya kau memukulku. Leluhurnya adalah salah satu bangsawan yang memerintah kota judi. Meskipun kota itu telah merosot, ia masih memiliki kebencian yang mendalam terhadap orang Tionghoa dan merasa dirinya lebih unggul. Selain itu, orang-orang Tiongkok pun bersikap sangat hormat ketika melihatnya, yang membuatnya merasa semakin superior. Namun hari ini, ia justru dipukuli oleh seorang pria Tionghoa yang di matanya hina bak anjing. Hal ini membuat dadanya bergejolak. Ye Feng mencibir, aku hanya ingin memberitahumu bahwa ini adalah wilayah Tiongkok, Tiongkok adalah tuannya. Kau masih mau berpura-pura jadi master di sini. Kalau begitu aku akan membantumu meluruskan posisimu. Ah! Wilson meraung marah dan langsung memerintahkan pengawal di belakangnya, bunuh dia. Aku mau dia mati. Aku mau dia mati. Mengikuti perintahnya, sekelompok pengawal segera mengepung Ye Feng. Orang Tionghoa lainnya di taman itu segera melarikan diri. Mereka memandang Ye Feng dengan rasa iba, tak berdaya, dan sombong. Semua pengawal Wilson adalah elit yang terlatih dengan baik, mereka bekerja sama dengan baik, dan mereka mengepung Ye Feng dan yang lainnya dalam sekejap. Salah satu pria berjenggot itu menatap Ye Feng dengan tatapan tak bersahabat. Nak, kusarankan kau menyerah dengan patuh, kalau tidak, kau akan menderita. Ye Feng melirik pria itu. Kenapa tidak jadi warga negara Tiongkok saja? Kenapa kau mau jadi anjing untuk babi putih? Wajah pria itu berkedut beberapa kali. Meskipun sangat ringan, Ye Feng masih menyadarinya. Kalau kalian masih menganggap diri kalian orang Tionghoa, apa kalian tidak merasa sedih mendengar perkataan babi putih dan manusia pisang tadi? Ye Feng terus mengobarkan api. Kami mengambil uang orang dan membantu mereka mengatasi bencana. Inilah etika profesional yang mendasar. Soal majikannya manusia atau anjing, itu tidak ada hubungannya dengan kami, kata pria itu dengan ekspresi muram. Namun, ada sedikit rasa kesal dalam kata-katanya. Ia jelas sangat tidak puas dengan Wilson dan pria berkacamata yang secara terbuka menghina orang Tionghoa. Ye Feng tersenyum main-main. Kamu dari perusahaan keamanan mana? Pria itu ragu sejenak, tetapi akhirnya menyebutkan nama perusahaannya. Dingyuan Security. Bab 1027 dibandingkan dengan pria ini, dia bahkan lebih buruk dari seekor anjing. Ye Feng segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Liu Fanghai. Apakah kamu kenal bos Dingyuan Security? Ya, aku tahu. Liu Fanghai tertegun sejenak. Bos mereka bernama Wang Kuan. Ada apa? Apa Dingyuan Security menyinggungmu? Mau kupanggil seseorang? Tidak perlu. Kirimkan saja nomor telepon bosnya. Aku akan mengurusnya sendiri. Ye Feng segera menelepon. Tepat pada saat itu, pria berkacamata itu melompat keluar lagi. Bajingan kecil, berhentilah bermain trik. Kalau aku tidak membiarkanmu keluar dari sini hari ini, aku akan jadi bajingan. Ye Feng bertanya balik, siapa yang membesarkanmu? Bajingan, jawab pria itu tanpa sadar. Ye Feng tercerahkan. Oh, begitu, pantas saja kau begitu pelit. Cheng Feier, yang berada di sampingnya, tertawa terbahak-bahak. Para pengawal di sekitar mereka tidak dapat menahan tawa, tetapi mereka tidak tertawa karena profesionalisme. Pria itu tahu bahwa ia telah ditipu dan langsung mengamuk karena malu. Ia langsung berteriak kepada para pengawal, kalian semua berdiri di sana untuk apa? Cepat serang. Kami tidak menghabiskan banyak uang untuk mengundang Anda ke sini untuk menonton pertunjukan. Para pengawal itu tidak mendengarkan. Mereka menatap Ye Feng dengan kaget. Dari apa yang dia katakan tadi, apakah dia bermaksud menelepon bos mereka? Mungkinkah pemuda ini kenal bos mereka? Jika memang begitu, mereka tidak terburu-buru bergerak. Mereka akan menunggu dan melihat arah angin. Pada saat ini, telepon Ye Feng akhirnya diangkat. Suara kesal terdengar dari ujung sana, siapa? Kenapa menelepon larut malam begini? Ye Feng tak kuasa menahan senyum.
Sepertinya Bos Wang ini sedang marah. Bos Wang, ya. Halo, saya Ye Feng. Aku tidak peduli siapa kamu. Aku sangat sibuk sekarang. Ye Feng. Bos Ye. Pihak lain awalnya sangat tidak sabar, tetapi dia langsung bereaksi dan langsung terkejut. Dia mengonfirmasi lagi. Apakah itu Bos Ye dari Golden Sub Security? Ini aku, jawab Ye Feng acuh tak acuh. Ye. Bos Ye, apa yang bisa kubantu? Suara Wang Kuan bergetar. Dia jelas takut pada Ye Feng. Mungkin karena reputasi buruk Ye Feng yang menghancurkan keluarga Han telah menyebar ke seluruh kelas atas kota judi. Ye Feng tidak terlalu peduli dengan hal ini. Ia berkata dengan tenang, begini, saya berkonflik dengan seseorang di taman, dan pihak lain membawa cukup banyak orang. Kudengar mereka dari keamanan Ding Yuan. Dia menjelaskan secara singkat apa yang baru saja terjadi. Setelah Wang Kuan mendengar ini, ia memberikan perhatian ekstra. Tuan Ye, jangan khawatir. Kami, keamanan Ding Yuan, tidak akan pernah berani menjadi musuh Anda. Serahkan teleponnya ke orang yang bertanggung jawab atas tim pengawal sekarang. Aku akan bicara dengannya. Ye Feng segera memberikan telepon itu kepada pria berjenggot itu. Bosmu. Pria itu buru-buru mengambil telepon dan menjawab dengan hormat, Bos, ini Xiao Ho. Lalu, dia mendengar raungan bos dari seberang. Bajingan, tahukah kau siapa pria di seberang sana? Beraninya kau memimpin orang untuk mengepung dan menyerangnya. Jika kau tidak ingin hidup, jangan seret aku ke bawah. Xiao Ho langsung tercengang. Kami juga menerima pesanan dari Tuan Wilson. Bukankah kau sudah memberitahu kami sebelumnya? Tuan Wilson adalah pelanggan penting kami. Kau meminta kami untuk melayaninya dengan baik. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Bos Wang berteriak lagi, omong kosong apa, Wilson. Dibandingkan dengan tuan ini, dia bahkan lebih buruk dari anjing. Xiao Ho melirik Ye Feng sekilas. Ia benar-benar tercengang. Wilson memang sudah menjadi klien utama perusahaan mereka, tetapi menurut sang bos, ia jauh kurang penting dibandingkan pemuda ini. Hal ini membuatnya merasa sedikit bingung. Bos, orang macam apa pria ini? Dia buru-buru merendahkan suaranya dan bertanya kepada bos. Pernahkah kamu mendengar tentang keluarga Han? Saya dengar itu dihancurkan oleh Golden Sub Security. Tuan Ye di depan Anda adalah bos baru Golden Broad Security. Jangan, lagi. Kau tidak melakukan apapun pada Tuan Ye, kan? Wang Kuan tak mau repot-repot terus bicara omong kosong dengannya dan buru-buru bertanya. Tidak, belum. Xiao Ho terkejut. Ia tidak menyangka pemuda yang tampak tidak berbahaya ini sebenarnya adalah pembunuh sebenarnya yang menyebabkan tragedi keluarga Han. Bagus. Kau akan mendengarkan perintah Tuan Ye sekarang, mengerti? Wang Kuan memperingatkan lagi. Kalau begitu, Tuan Wilson. Omong kosong apa, Wilson? Kalau dia berani menyinggung Tuan Ye, babi putih itu nggak akan hidup lama. Lakukan saja apa yang kukatakan. Jangan tanya yang lain. Baik, Tuan. Xiao Ho dengan hati-hati mengembalikan telepon itu ke Ye Feng. Setelah Ye Feng menerimanya, dia bertukar beberapa kata dengan Bos Wang sebelum menutup telepon. Xiao Ho menunggunya menutup telepon sebelum menghampirinya dan membungkuk. 8 anggota keamanan Ding Yuan berada di bawah komando Tuan Ye. Meskipun yang lain tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, mereka buru-buru mengikutinya dan membungkuk ketika melihat Xiao Ho dalam keadaan seperti itu. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Apakah mereka telah berpindah pihak? Bab 1028 kamu boleh melakukan apapun yang kamu mau, aku tidak keberatan. Atas perintah Xiao Ho, semua penjaga keamanan Ding Yuan berdiri di belakang Ye Feng, memelototi Wilson dan pria berkacamata itu. Wilson menatap pria berkacamata itu dengan bingung. Ada apa? Pria berkacamata itu juga bingung. Ia menatap Xiao Ho dan yang lainnya dengan linglung. Apa maksudmu? Apa kalian akan membelot? Xiao Ho menatapnya dengan dingin. Kami telah menerima perintah dari atasan kami. Mulai sekarang, semua orang di keamanan Ding Yuan akan mendengarkan perintah Tuan Ye. Kerumunan di taman tercengang oleh kejadian ini. Ada apa ini? Kenapa orang-orang ini tiba-tiba pindah haluan? Saya tidak tahu siapa yang ditelepon pemuda itu, tapi mereka tiba-tiba berganti pihak. Bukankah perusahaan keamanan selalu memperhatikan kontrak? Kenapa mereka tiba-tiba menentang majikan mereka hanya karena sebuah panggilan telepon? Kecuali kalau pemuda itu lebih berkuasa dari orang asing itu dan bahkan perusahaan keamanan takut padanya. Ding Yuan Security adalah perusahaan keamanan terbesar kedua di Gambling City. Siapa lagi yang bisa membuat mereka takut? Ada banyak bakat terpendam di kota judi. Siapa yang tahu dia berasal dari keluarga besar mana? Kalau begitu,
Latar belakang pemuda ini juga mengerikan. Semua orang menatap Ye Feng dengan kaget. Mereka menebak-nebak identitasnya. Agar dapat membuat perusahaan keamanan terbesar kedua di Gambling City berpindah pihak dan membantunya, identitas semacam apa yang dimilikinya. Mendengar kata-kata Xiao Hou, Wilson langsung cemas. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku sudah membayarmu untuk ini. Bagaimana bisa kau membatalkan kontrak? Aku ingin menelepon bosmu. Sambil berbicara, dia menekan nomor Wang Quan. Pihak lain mungkin sedang menunggu panggilannya. Panggilannya diangkat setelah dering pertama. Hei, Tuan Wang, ada apa dengan bawahanmu? Kenapa mereka ada di pihak musuhku? Tanya Wilson dengan marah begitu ia muncul. Tuan Wilson, saya sungguh minta maaf. Rakyat saya tidak bisa melindungi Anda lagi. Suara Wang Quan pelan dan tenang. Bajingan, kau melanggar kontrak. Kau merusak reputasi Ding Yuan Security. Siapa yang berani mempekerjakan orangmu lagi di masa depan? Wilson semakin marah. Wang Quan ini selalu bersikap hormat saat berbicara padanya sebelumnya, tetapi sekarang dia malah memperlakukannya dengan acuh tak acuh. Wang Quan mencibir. Kalau aku terus melindungimu, bukan cuma reputasiku yang akan hancur. Aku takut nyawaku juga akan melayang. Atas kerjasama kita, saya dengan hormat mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh menyinggung pemuda di depan Anda ini. Cepat minta maaf pada mereka. Bayar, atau potong tanganmu. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Setelah mengatakan ini, dia menutup telepon. Bajingan, bajingan. Wilson menggeram di telepon. Ia sedang marah besar dan tidak mengindahkan peringatan Wang Quan. Jangan pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu hanya karena kau menyuap orang-orang dari keamanan Ding Yuan. Dengan statusku, aku punya banyak cara untuk membuatmu menghilang dari kota judi. Ia menatap Ye Feng dengan dingin lagi, tatapannya penuh ancaman. Pada saat ini, Xiao Hou tiba-tiba berjalan ke sisi Ye Feng dan memperkenalkan dengan lembut, Tuan Ye, Wilson ini adalah pakar di kasino Namong, dia sangat dihargai oleh kasino. Dia menjelaskan situasi dasar Wilson. Setelah mendengar ini, Ye Feng tersenyum acuh tak acuh. Siapa pemilik kasino Namong ini? Keluarga Hong, jawab Xiao Hou segera. Dia menatap Ye Feng dengan gugup. Meskipun dia tahu bahwa pihak lain adalah bos besar Golden Broad Security, keluarga Hong adalah keluarga nomor satu di kota judi. Kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih kuat daripada Golden Broad Security. Jika keluarga Hong keluar untuk melindungi Wilson, Ye Feng tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Namun, setelah Ye Feng mendengarnya, ia hanya tersenyum tipis. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Hong Xiaotian. Halo, Tuan Ye. Bagaimana interogasinya? Suara Hong Xiaotian yang ceria langsung terdengar. Jelas sekali ia bertanya tentang Ah Ken. Saya tidak memanggil Tuan Hong untuk masalah ini. Saya memanggil untuk masalah lain, kata Ye Feng dengan nada yang tidak merendahkan atau memaksa. Haha, Tuan Ye, Anda terlalu sopan. Kita sudah dianggap teman sekarang. Kalau ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Saya pasti akan membantu sebisa mungkin, jawab Hong Xiaotian segera. Begini. Seekor babi berkulit putih buta dan menabrak tanganku. Aku akan memotongnya. Kudengar dia dari keluarga Hongmu, jadi aku datang untuk menyapamu. Ia mengatakannya dengan sangat santai, tanpa nada negosiasi. Sebaliknya, ia mengatakannya sebagai sapaan. Xiao Hou, yang berdiri di samping, terkejut. Orang di hadapannya adalah kepala keluarga Hong, Hong Xiaotian. Tuan Ye ini benar-benar tidak menganggapnya serius. Berdasarkan pemahamannya tentang Hong Xiaotian, orang ini sangat protektif terhadap keluarganya sendiri. Apapun kesalahan yang diperbuat keluarganya, ia akan melindungi mereka sampai mati. Alkisah ada seorang pria kaya dari daratan yang menggoda seorang pelayan di kasino miliknya. Hong Xiaotian segera memerintahkan anak buahnya untuk memukuli penjudi itu dan mengusirnya dari kasino. Dia telah menyinggung orang kaya hanya demi seorang pelayan. Nah, untuk seorang ahli penting, bagaimana mungkin dia bisa berkompromi semudah itu? Lagi pula, Ye Feng menggunakan nada seperti itu saat berbicara dengannya. Mungkinkah dia akan segera berselisih dengannya? Namun, yang mengejutkannya, Hong Xiaotian tidak langsung marah. Malah, ia bertanya dengan tenang, bolehkah saya bertanya siapa babi putih yang kau bicarakan ini? Ye Feng melirik Wilson yang masih marah. Kurasa namanya Wilson. Hong Xiaotian tidak langsung menjawab. Setelah beberapa detik, ia melanjutkan, karena dia tidak punya mata, kau boleh melakukan apapun padanya. Aku tidak keberatan. Xiao Hou sangat terkejut hingga bola matanya hampir jatuh. Tuan Hong, yang selama ini dikenal sangat melindungi rakyatnya sendiri, malah mengatakan sesuatu seperti, lakukan apapun yang kau mau.
Ini sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Dia segera mengevaluasi kembali Ye Feng, tampaknya kekuatan Tuan Ye ini jauh lebih besar dari yang dibayangkannya. Pantas saja bosnya memaksa mereka untuk patuh tanpa syarat. Mereka tak mampu menyinggung pemuda di depan mereka ini. Saat ini, Wilson masih memelototi Ye Feng. Ia tidak tahu bahwa nasibnya telah menemui jalan buntu. Bab 1029 bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi aku tidak bisa. Setelah menutup telepon Hong Xiaotian, Ye Feng melambaikan tangan ke arah Xiao Hou. Bawa dia ke sini. Xiao Hou dan yang lainnya segera menyerbu seperti serigala dan harimau. Melihat ini, Wilson langsung meraung, beraninya kau menyentuhku. Aku tamu terhormat keluarga Hong. Apa kau percaya aku tidak akan membiarkan kalian bertahan hidup di kota judi? Xiao Hou dan yang lainnya tidak tergerak. Mereka menyeretnya ke Ye Feng. Mereka juga membawa pria berkacamata itu. Lepaskan aku, kalian babi Cina bodoh. Kalian tahu siapa aku. Kalau berani menyinggung perasaanku, kalian akan mati. Wilson masih meronta. Jujurlah. Xiao Hou menendang lekuk kakinya, menyebabkan dia berlutut di tanah. Mereka sudah muak dengan penghinaan babi berkulit putih ini terhadap pengawal Cina mereka, jadi mereka mengambil kesempatan untuk membalas dendam. Wilson sama sekali tidak bisa melawan dan buru-buru berteriak, lepaskan aku. Aku mau telepon bosku. Xiao Hou segera menatap Ye Feng. Ye Feng mengangguk. Biarkan dia menelepon. Xiao Hou meminta kedua bawahannya untuk melepaskannya. Setelah Wilson kabur, ia menatap dingin ke arah Ye Feng dan Xiao Hou. Bajingan, aku takkan membiarkan kalian lolos. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Hong Xiaotian. Pria berkacamata itu kembali bersikap angkuh. Ia menyeringai pada Ye Feng. Kau masih belum tahu identitas Tuan Wilson, kan? Aku akan menakutimu kalau ku beritahu. Tuan Wilson ahli di kasino keluarga Hong. Kau kenal keluarga Hong? Kalian ini payah, haha. Ye Feng tidak memiliki kesan yang baik tentang antek seperti ini, dan langsung menendang wajahnya. Bang! Tendangan itu seperti menendang karung rusak, dan pria berkacamata itu terlempar lebih dari 2 meter. Ia telah terjatuh dengan keras ke tanah, dan beberapa giginya masih berterbangan di udara. Setelah mendarat di tanah, dia tidak bersuara dan malah pingsan. Xiao Hou dan para pengawal kembali melebarkan mata mereka. Mereka menatap Ye Feng dengan tak percaya. Begitu seorang ahli melakukan suatu tindakan, orang akan tahu apakah ada tindakan. Tendangan Ye Feng tampak ringan dan tidak bertenaga, tetapi mereka tidak menyangka tendangannya sekuat itu. Ini sudah mencapai ranah mengangkat benda berat seolah-olah benda itu ringan. Setidaknya, tak seorang pun orang yang hadir dapat mencapai alam ini. Meskipun mereka terkejut dengan kekuatan Ye Feng, mereka hanya terkejut. Lagi pula, selama keluarga seseorang cukup kaya, mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di kota judi. Namun, saat ia memperlihatkan kekuatan bela dirinya yang luar biasa, mereka sungguh mengaguminya. Seketika, tatapan semua orang ke arah Ye Feng berubah, seperti sekelompok penggemar yang sedang menatap idola mereka. Wilson hanya melirik pria berkacamata yang ditendang dan tidak terlalu peduli. Dia hanyalah seorang antek dari Tiongkok. Di matanya, dia bahkan tidak layak untuk seekor anjing sungguhan. Pada saat ini, panggilan akhirnya tersambung. Tuan Hong, saya sedang dalam masalah. Tolong kirim seseorang segera, kata Wilson dengan tidak sabar. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Hong Xiaotian memotongnya. Wilson, kau sendiri yang membuat masalah. Aku tak bisa membantumu kali ini. Wilson tercengang. Tuan Hong, apa maksud Anda? Saya telah memberikan kontribusi besar bagi kasino keluarga Hong Anda. Apakah Anda mencoba membakar jembatan setelah melewatinya? Hong Xiaotian terdengar agak lelah. Apa kau tidak mengerti? Bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi aku tidak bisa. Apa maksudmu kau tidak bisa membantu? Apa ada yang tidak bisa kau lakukan, Tuan Hong, di kota judi? Wilson tidak percaya. Jelas-jelas ia sedang mengulur waktu. Kau masih belum tahu siapa yang telah kau sakiti. Kau pantas mati. Begini saja. Sekarang kita berada di kota judi, aku harus mendengarkan Tuan Ye. Kau mengerti? Suara Hong Xiaotian berubah dingin. Mustahil, bagaimana mungkin? Keluarga Hong adalah keluarga terbesar di kota judi. Kata-katanya bagaikan petir bagi Wilson. Bahkan Hong Xiaotian pun harus bersikap hormat. Bagaimana mungkin? Dulu, mungkin keluarga nomor 1. Soal apakah akan menjadi nomor 1 di masa depan atau tidak, itu tergantung Tuan Ye. Karena kau telah melayani keluarga Hong kami selama bertahun-tahun, aku akan memberimu sedikit nasihat. Cepatlah minta maaf kepada Tuan Ye dan berusahalah untuk mendapatkan pengampunannya.
Selain jalan ini, jalan lainnya adalah jalan buntu. Hong Xiaotian menutup telepon setelah dia selesai berbicara. Wilson tertegun di tempat, tidak dapat kembali sadar untuk waktu yang lama. Seberapa miripkah nasihat Hong Xiaotian dengan nasihat Wang Quan? Intinya, nasihat itu hanya satu, cepatlah memohon ampun. Mungkinkah Tuan Ye telah mengendalikan seluruh kota judi? Bagaimana? Sudah selesai teleponnya. Saat itu, suara Ye Feng tiba-tiba terdengar di telinganya. Wilson bergidik dan menatapnya dengan panik. Ye! Tuan Ye, aku. Ia masih belum bisa melepaskan kesombongannya sebagai monyet berkulit putih. Menundukkan kepala dan meminta maaf kepada monyet berkulit kuning yang hina itu lebih buruk daripada membunuhnya. Tidak perlu. Aku mengerti, tapi aku tidak akan menerima permintaan maafmu. Ye Feng mengangkat tangannya untuk menyela, tatapannya sangat dingin. Beraninya kau memperlakukan kami orang Tiongkok seperti babi dan anjing. Kalau begitu, aku juga akan memperlakukanmu seperti babi dan anjing. Ada cara untuk mengobati babi dan anjing. Di bawah tatapan Wilson yang ketakutan, Ye Feng berbisik di telinga Xiao Hou. Tidak seorang pun tahu apa yang dikatakannya, tetapi wajah Xiao Hou menunjukkan sedikit ketakutan dan keraguan. Bibir Ye Feng melengkung membentuk senyum yang tak berbahaya. Ia menepuk bahunya. Pergi. Xiao Hou menarik kembali tatapan terkejutnya dan mengangguk berat. Kemudian, ia memerintahkan bawahannya, pergi dan cari tali. Bawahan itu segera melarikan diri. Setelah beberapa saat, ia menemukan seutas tali rami setebal ibu jari dan kembali. Xiao Hou meletakkan tangannya di tanah dan menguji kekencangan tali. Ia mengangguk puas dan berjalan menuju Wilson sambil menyeringai. Kau, apa yang kau lakukan? Aku peringatkan kau. Jangan gegabah. Aku warga negeri Daun Maple. Kalau kau berani berbuat apapun, aku. Wilson bagaikan harimau yang taringnya dicabut. Ia bahkan tidak bisa mengancam orang lain dengan benar. Xiao Hou tidak membuang waktu dan mengikat tangannya dengan tali. Para penonton semua bingung. Mereka tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Namun tak lama kemudian, muncullah sebuah pemandangan yang mengejutkan mereka. Xiao Hou membawa Wilson ke bagian belakang mobil sport dan mengikat ujung tali yang lain. Kemudian, ia duduk di kursi pengemudi dan menyalakan mobil. Ledakan. Mobil sport itu mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, menyebabkan hati semua orang bergetar. Teriakan melengking disertai deru mobil sport bergema di seluruh taman. Orang-orang di taman menatap pemandangan di depan mereka dengan ngeri, tubuh mereka gemetar tak henti-hentinya. Xiao Hou mengendarai Lamborghini berputar-putar di taman, sementara Wilson, yang diikat di belakang, masih mengejar mobil sport itu pada awalnya. Namun, tak lama kemudian, ia tak mampu mengejar laju mobil sport itu. Ia terjatuh ke tanah dan terseret ke depan. Setelah berlari kurang dari setengah lingkaran, tubuhnya sudah menyeret jejak darah yang panjang di tanah, tampak sangat tragis. Bab 1030. Apakah Anda belum pernah melihat orang baik seperti saya? Ah! Tuan Ye, tolong ampuni nyawaku. Aku salah. Tolong ampuni nyawaku. Suara Wilson melengking sekali, seperti hantu di film horor. Membuat rambut semua orang berdiri. Semua orang diam-diam mulai menilai Ye Feng. Mereka sungguh tidak menyangka, bocah besar yang tampak lemah lembut dan tersenyum ceria ini, ternyata bisa bertindak lebih kejam dari seorang algojo kalau sedang marah. Ye Feng menutup telinga terhadap jeritan Wilson. Ia hanya menonton semuanya dengan acuh tak acuh, seolah sedang menonton kartun yang membosankan. Adapun Cheng Feier, karena bimbingan Ye Feng, dia tidak begitu menolak situasi seperti sebelumnya. Orang asing ini dulu sangat arogan, dan telah melukai begitu banyak orang, tetapi dia tetap bersikap seolah-olah itu wajar saja. Hal itu memang membuatnya sangat marah. Melihat keadaannya yang menyedihkan, dia pun merasakan sedikit kegembiraan dalam hatinya. Kalau saja pimpinan tim keamanan tahu tentang ini, mungkin mereka akan mengkritiknya lagi. Pria berkacamata yang baru saja dipukul pingsan oleh Ye Feng terbangun dan hendak berdiri. Namun, saat dia melihat keadaan Wilson yang menyedihkan, dia memiringkan kepalanya dan menutup matanya lagi. Mereka tidak tahu apakah dia pingsan karena ketakutan atau dia berpura-pura mati. Singkatnya, ia kini tahu bahwa mereka telah memprovokasi seseorang yang tak mampu mereka ganggu. Lebih baik pingsan daripada terbangun. Jeritan Wilson berlanjut selama lebih dari setengah menit sebelum berhenti. Baru saat itulah Ye Feng mengangkat tangannya untuk menghentikan Xiao Hou. Saat ia menyeret Wilson lagi, dadanya sudah berlumuran darah. Di beberapa tempat, bahkan terlihat tulang-tulang putih yang mengerikan. Orang-orang di taman menyaksikan kejadian ini dengan cemas. Mereka mungkin akan mengalami mimpi buruk selama beberapa hari ketika kembali. Bangunkan dia.
Ekspresi Ye Feng masih tenang, seolah-olah dia tidak sedang menatap orang hidup, melainkan anjing mati. Xiao Hou segera menyeret Wilson ke air mancur di tengah taman dan menggelengkan kepalanya. Ah pu! Wilson langsung terbangun karena air dingin. Xiao Hou mengangkatnya lagi dan membantingnya dengan keras ke tanah. Wilson mencoba bangkit dari tanah dengan ekspresi kesakitan, tetapi sia-sia setelah beberapa kali mencoba. Darah terus mengalir keluar dari tubuhnya dan menggenang menjadi genangan darah. Ye Feng menatapnya dengan dingin. Sekarang kau tahu rasanya diperlakukan seperti babi atau anjing. Wilson buru-buru mengangguk dan menjawab dengan lemah, ya, aku tahu, aku mohon Tuan Ye, untuk menyelamatkan nyawa anjingku. Ye Feng berjongkok di depannya. Aku bisa menyelamatkan nyawa anjingmu. Menurutmu, berapa harga nyawa anjingmu? Wilson perlahan mengulurkan jarinya. 10 juta. Ye Feng mencibir, kau adalah pemilik kasino keluarga Hong, dan nyawamu hanya bernilai 10 juta. Bukankah itu terlalu murah? Wilson buru-buru mengubah kata-katanya. 50 juta. Ye Feng masih bergeming. Anda adalah tuan yang mulia, dan bahkan 100 nyawa kami, orang Tiongkok, tidak seberharga Anda, tetapi Anda hanya bernilai 50 juta. Bibir Wilson bergetar beberapa kali sebelum akhirnya menggertakkan giginya. 100 juta. Ekspresi Ye Feng menjadi gelap. Sepertinya keinginanmu untuk hidup tidak sekuat itu. Xiao Hou, lanjutkan. Xiao Hou tidak mengatakan apa-apa dan terus menggendongnya. Jangan. Jangan. Wilson akhirnya meledak dengan keinginan kuat untuk hidup. 200 juta, ini saja yang kumiliki, jadi. Semua tabunganku, benar-benar habis. Baru setelah itu Ye Feng merasa puas. Ia menepuk-nepuk wajahnya. Kalian babi putih memang rakus uang. Kecuali kalian akan mati, kalian tidak rela menyerahkan semua uang kalian, kan? Lalu tunggu apa lagi? Cepat transfer uangnya. Wilson tak berani menunda. Ia buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi kerabat dan teman-temannya, meminta mereka menggalang dana. Butuh waktu sekitar setengah jam agar uang tebusan tiba. Dari sini dapat diketahui bahwa ini memang semua asetnya. Ye Feng melihat notifikasi bank dengan puas. Jangan khawatir, 200 juta ini tidak terbuang sia-sia. Bukankah kamu dari Maple Leaf? Kalau begitu aku akan memberimu tiket gratis. Lemparkan dia ke laut dan biarkan dia berenang kembali sendiri, perintahnya pada Xiao Hou. Xiao Hou sangat terkejut hingga lidahnya keluh. Orang ini terluka parah sehingga kemungkinan besar ia akan mati jika dilempar ke laut. Ye Feng melihat keterkejutannya dan menepuk bahunya. Kau harus percaya, nyawa tuan ini lebih berharga daripada nyawa kita, vitalitasnya jelas lebih kuat daripada nyawa kita. Bisakah Samudra Pasifik menghentikan tuan ini? Xiao Hou langsung tersenyum pahit. Tuan Ye ini terlalu kejam. Dia sudah selesai mengekstraksi tulang dan menyerap sumsumnya, bahkan tidak meninggalkan residu. Namun dia hanya berani memikirkannya saja, dia tidak berani menentang perintah Ye Feng. Dia segera meminta bawahannya untuk menyeret Wilson ke dalam mobil bisnis. Jangan kasihani aku, jangan kasihani aku. Wilson tahu bahwa ia pasti akan mati jika dilempar ke laut, jadi ia segera mengerahkan seluruh tenaganya untuk meronta. Dia bahkan tidak sebanding dengan para pengawal ini ketika dia sehat, apalagi sekarang setelah dia terluka parah. Dia langsung diseret pergi oleh beberapa orang. Ratapannya masih terdengar dari jauh. Kalau kau mau kabur, kau bisa pergi ke Golden Sub Security untuk mencari Liu Fanghai. Bilang saja aku yang bilang, teriak Ye Feng di belakang Xiao Hou. Dia merasa orang ini berbakat dan akan sia-sia jika dia tinggal di Dingyuan Security. Para pengawal lainnya memandang Xiao Hou dengan iri. Mereka merasa Ye Feng memiliki masa depan yang jauh lebih baik daripada bos mereka. Xiao Hou hanya berbalik dan tersenyum padanya sebelum masuk ke mobil dan pergi. Ye Feng perlahan mengalihkan pandangannya. Ia menyadari semua orang menatapnya seolah-olah ia hantu. Apakah kamu belum pernah melihat orang sebaik aku? Senyum cerah muncul di wajahnya lagi, tetapi membuat semua orang bergidik pada saat yang sama. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.